Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah dengan NIM A1A223035. Di sini saya akan membuat video tentang materi Perang Dunia Pertama guna untuk memenuhi tugas UAS daripada mata kuliah Sejarah Eropa dengan dosen pengampu Ibu Ani Wahyuni MPD. Daripada itu kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Pada abad ke-20, Eropa saat itu sedang mengalami masa-masa yang sedang berkembang. Dari situlah terbentuk 4 aliansi besar yang terdiri dari Rusia, ada Austria-Hungaria, ada juga Jerman, dan terakhir itu Ottoman. Nah, pada saat itu 4 pilar ini itu bersaing ketat dalam hal bidang militer, ada juga bidang industri, dan juga hubungan antara keempat negara itu tidak berjalan dengan harmonis. Hanya saja tidak ada dari satupun dari mereka yang memulai konflik atau juga perang. Namun pada tahun 1914, tepatnya pada 28 Juni, seorang pewaris tahta dari kerajaan Austria-Hungaria yang bernama Franz Ferdinand itu datang ke Sarajevo, Hungaria, guna untuk memastikan bahwa keluarga mereka yang ada di sana itu baik-baik saja, dan untuk melancarkan misi damai dengan Rusia. Nah, pada saat itu ada seorang nasionalis asal Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Nah, Gavrilo Princip ini memiliki tugas untuk membunuh daripada Franz Ferdinand ini, untuk supaya Austria-Hungaria ini tidak lagi menjadi pengacau daripada aliansi dari Barat ini, mencakup Jerman dan Serbia. Nah, singkat cerita, Franz Ferdinand pun terbunuh. Alhasil, Austria-Hungaria ini marah dan menuduh Serbia sebagai dalang utama daripada kejadian ini. Alhasil, Austria-Hungaria mengadakan pertemuan dengan para petinggi kerajaan dan menyatakan perang terhadap Serbia. Nah, singkat cerita, pada saat itu perang dimulai daripada dua blok yang saling berlawanan. Antara lain ada blok sentral yang terdiri dari Jerman dan Austria-Hungaria. Sementara itu ada blok sekutu yang dipimpin oleh Prancis, Britania Raya, dan juga Rusia. Nah, ketika Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, semua perjanjian aliansi itu aktif. Terus tuh aliansi itu menciptakan berbagai seperti efek domino, yang mana dari awalnya sebuah konflik regional berubah menjadi perang dunia. Pada awal-awal perang, Jerman sebagai pemimpin daripada blok sentral mempunyai rencana cepat, yaitu mengalahkan Prancis lalu beralih ke Rusia. Mereka menyebut Belgia untuk masuk ke Prancis, tapi di luar dugaan, laju mereka terhenti di Sungai Marne oleh pasukan sekutu. Nah, disinilah ciri khas dari Perang Dunia Pertama itu dimulai, yaitu perang parit. Nah, kedua belah pihak itu menggali jaringan parit yang luas yang membentang ratusan kilometer dari Swiss hingga ke Laut Utara. Prajurit pada saat itu hidup dan makan dari lumpur dengan kondisi kedinginan dan juga dikelilingi oleh penyakit. Teknologi pertahanan daripada sekutu itu jauh lebih unggul daripada taktik serangan daripada blok sentral. Setiap upaya keluar dari parit yang disebut No Merry Land berakhir dengan pembunuhan massal. Pertempuran menjadi sangat statis dan brutal. Sedikit pergerakan, tapi jutaan korban jiwa. Perang Dunia Pertama ini adalah perang yang mempertemukan taktik kuno dengan teknologi modern. Disinilah kita bisa melihat penggunaan senjata kimia yang mengerikan, lalu ada penggunaan tank dan juga pesawat terbang untuk pengintaian dan juga pertempuran di udara. Kapal selam Jerman menggunakan kapal selam untuk taktik menenggelamkan kapal daripada pasukan sekutu. Sementara itu,
Jerman dan Austria-Hungaria menghadapi Rusia. Medan perangnya jauh lebih luas dan juga lebih bergerak. Namun, militer daripada Rusia itu kurang modern dan menderita kekalahan besar. Perang juga meluas ke luar Eropa, tepatnya di Timur Tengah yang melawan Kekaisaran Ottoman dan di koloni-koloni Afrika yang benar-benar menjadi saat itu perang dunia. Tahun 1917 menjadi titik balik daripada dua hal yang besar. Yang pertama, Rusia mundur. Karena revolusi dalam negeri, Rusia menarik diri dari perang. Ini membebaskan banyak tentara daripada negara Jerman. Kedua, Amerika Serikat masuk. Jerman meningkatkan serangan kapal selam, termasuk menenggelamkan kapal-kapal pemilik daripada Amerika Serikat. Pada April 1917, Amerika Serikat menyatakan perang dan bergabung kepada pihak sekutu. Kedatangan jutaan tentara Amerika yang segar memberi dorongan besar kepada sekutu. Perlahan tapi pasti, blok sentral mulai runtuh. Moral prajurit Jerman hancur. Akhirnya pada 11 November 1918, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata. Perang Dunia Pertama otomatis berakhir. Dampak yang ditimbulkan dari Perang Dunia Pertama ini sangatlah besar. Korban ada sekitar 20 juta lebih orang yang tewas dari pihak militer maupun sipil. Lalu 4 kekaisaran besar runtuh seperti Kekaisaran Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, dan juga Kekaisaran Ottoman. Lalu negara-negara baru pun otomatis lahir. Perjanjian damai yang dinamakan Perjanjian Versailles menghukum Jerman dengan hal yang sangat berat, memaksanya membayar denda dan menyerahkan beberapa wilayah jajahannya. Banyak sejarawan setuju Perjanjian Versailles yang keras ini justru menanam benih-benih kemarahan dan ketidakpuasan di Jerman. Benih-benih inilah yang hanya 2 dekade kemudian akan menjadi sebab konflik daripada Perang Dunia Kedua. Baiklah, cukup sekian dari materi Perang Dunia Pertama yang saya sampaikan tadi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.